kita lanjut ke nomor 3B ya. Jadi, kalau yang soal yang ini sama kayak yang sebelumnya, yang pertama-tama kita harus gambar dulu. Jadi kita gambar dulu saja. Oke. Nah, sekarang kita udah dapat Y sama dengan 0 ada di garis horizontal ini ya. X sama dengan 1 ada di sini, 1. Terus Y sama dengan akar X itu bagaimana? Ini bentuknya seperti ini ya. Oke. Dan kalau kamu lihat dari sini, batas, jadi daerahnya ini. Dan kalau dilihat dari sini kelihatan ya, kan Y-nya yang ini, Y sama dengan 0 ini, Y akar X yang ini, terus X-nya 1 di sini. Jadi kurang lebih jelas si daerah yang kita hitung adalah yang daerah sini ya. Oke. Nah, sekarang kita langsung lanjut saja ke menentukan batas-batasnya. Menentukan batas-batasnya ini, kita harus menentukan dulu kira-kira untuk mengerjakan yang ini harus pakai dx dy atau pakai dy dx. Oke, nah jadi sekarang kita tentuin dulu ini pakai dx dy atau dy dx. Nah, sekarang kita pakai misalnya dx dy. Kita coba dulu aja ya. Kalau kita nurunin dx dy, jadi kita harus nurunin y per 1 plus x kuadrat. Nah, masalahnya kamu kalau nurunin ini gimana caranya? Kalau mau ngeintegralin ini gimana caranya? Ada sih pakai ak-ak-tan, cuma jadi jauh lebih kompleks lah. Jauh-jauh lebih kompleks. Nah, sedangkan kalau misalnya kamu mengintegralkan si y per 1 plus x kuadrat dan kita mengintegralkan yang dy dulu kan jauh lebih gampang nih. Jadi misalnya ini dy dx. Nah, jadi kan si y-nya kita hitung sebagai variabel, bisa diintegralkan si 1 plus x kuadratnya. Ini kita anggap konstanta aja. Anggap koefisien aja. Jadi ya udah, nggak apa-apa. Kalau pakai dy dx jadinya jadi jauh lebih gampang. Ya udah, kita putuskan artinya kita bakal menghitung pakai dy dx ya. Di sini dy dx, di sini y per 1 plus x kuadrat. Nah, sekarang gimana caranya? Kalau dy dx itu ingat, kita lihat dan mengikuti menentukan batasnya itu lihat untuk y itu dari mana sih? Kita mulai dari bawah ke atas kan, bawah ke atas. Kalau dari sini kita dapat fungsinya persamaan yang ini sama persamaan yang ini ya. Nah, jadi kalau dari sini kita dapat yang bawah ini adalah y sama dengan 0, betul ya? Dan yang di sini yang tengah-tengah adalah y sama dengan akar x ya. Nah, nanti jadi ketika nanti ngitung, kalian tinggal ngambil aja, oh di sini akar x sama 0 ya. Gitu. Oke, oh ya, sama satu lagi, kalau misalnya di sini y, nanti di sini berubah jadi fungsi y sama dengan ya. Nanti kadang-kadang kepake. Oke, nah habis ini kita udah menentukan batas yang y. Nah, sekarang kita menentukan batas yang x. Batas yang x itu kita mulai dari mana? Mulai dari sini ke sini ya. Jadi kalau dari sini kita mulai dari 0 sampai 1. Oh ya udah, jadi ini mulai dari 0 sampai dengan 1. Oke. Kalau yang integral yang paling kiri biasanya bentuknya angka ya. Jangan ada variabel lagi. Oke, kita lanjut aja. Kalau dari sini kita integralkan seperti biasa. Oke, kita integralkan dulu yang tengahnya dulu ya, yang dari sini sampai yang D sampai yang dy-nya dulu. Jadi, kita integralin yang ini gimana?
Ini kita anggap koefisien, jadi kita cuekin aja ya. Jadi 1 per 1 plus X kuadrat integral Y dy gitu. Istilahnya seperti itu. Ini ya berubah saja langsung jadi 1 per 1 plus X kuadrat. Ini jadi setengah Y pangkat 2 ya, betul nggak? Oke. Nah, terus gimana nih? Habis ini bisa kita hitung ya. Nanti kita belum masukin ini ya, belum masukin batasnya ya. Kita masukin batasnya dulu ya. Ini di sini berubah jadi akar X. Di sini sama 0 ya. Oke, ya sudah. Jadi kita masukin akar X sama 0, kita masukin ke Y kan. Jadi 1 plus X kuadrat. Di sini setengah Y kuadrat kita masukin X berubah jadi X ya. Terus 0 masukin ke sini. Berubah jadi 0 kan. Ntar saya nulisnya gini deh. Biar lebih rapi. 1 per 1 plus X kuadrat. Di sini setengahnya di sini. Nah, sekarang kita masukin akar X ke sini. Jadi X kan. Dikurangi 1 plus X kuadrat setengah. Di sini dikali 0. Ini 0-nya jadi habis ya. Karena dapatkan sama 0. Jadi artinya dapat nih. X di sini setengah per 1 plus X kuadrat ya. Oke. Itu kita dapat integral yang ini. Oke, kita lanjut ya. Ini 1, 0. Jadi ini udah kita dapat setengah X per 1 plus X kuadrat dx. Nah, biar sederhana, setengahnya kita kedepanin dulu. Nah, kalau yang ini gimana? Ini bisa kita hitung. Caranya adalah kita pakai pemisalan lagi ya. Nah, saya misalkan 1 plus X kuadrat. 1 plus X kuadrat. Dan ini kenapa saya milihnya ini? Karena ketika kita turunin terhadap X kan. Ini berubah jadi satunya habis, ada X kuadrat jadi 2X. dx-nya berubah jadi du per 2X ya. Nah, ya udah. Jadi gimana tuh? Jadinya nanti si X yang ini nanti bakal bisa nyoret sama yang X yang ini. Jadinya nanti enak. Oke, saya rapiin dulu. Ini berubah jadi integral. Saya integral 1 sama 0-nya nanti terakhir aja ya. Di sini ya berubah jadi yang bawahnya jadi U kan. Ini X, ini dx-nya berubah jadi du per 2x, dan kebetulan di sini x-nya bisa kita coret. Nah, habis ini biar kita rapi, per 2-nya di sini kita kedepanin lagi ya. Jadi setengah kali setengah ini berubah jadi 1/4 aja langsung ya. Ya. Ini langsung jadi 1/4 aja. Integral 1 per u du. Nah, ini ingat nggak cara ngitungnya gimana? Ini bisa berubah jadi 1/4 integral 1 per u. Ini berubah langsung jadi ln u ya. Ln u. Dan ini saya ubah jadi 4 aja biar lebih jelas. Biar nggak ketukar sama yang bentuk yang u. Nah, habis ini kita balikin dulu dari U ke yang biasa. Jadi, tadi misalnya apa? 1 plus X kuadrat ya. Ln 1 plus X kuadrat. Nah, habis ini baru kita masukin 1 sama 0-nya. Oke. 1/4. Ln 1 plus X kuadrat. Jadi gimana? Artinya kita masukin aja ya ln. Di sini kalau kita masukin 1 berubah jadi ln 2 kan. Dikurangi ln. Kalau kita masukin 0 jadi ln 1. Dan kalau kalian ingat, kalau ln itu kalau pengurangan bisa berubah jadi pembagian kan. Ln 2 dibagi 1. Jadi artinya 1/4 ln 2. Nah, oke, ya udah gitu sih.